Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Dialah yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini, memberikan segala fasilitas kepada kita. Dialah yang memberikan ujian kepada kita, dan Dia akan memberikan balasan untuk semua yang kita lakukan. Kalau itu perbuatan baik, pasti dibalas kebaikan. Tapi kalau itu perbuatan buruk, ya masih ada kemungkinan Allah ampun. Itu maha baiknya Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita bicara Allah itu adil, itu dalam memberikan hukuman Allah itu adil. Tapi dalam memberikan balasan kebaikan, maka Allah membalas 1 dengan 10 kebaikan. Bukan 1 dibalas 1, bahkan dibalas sampai 700 kali lipat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Tahu-tahu turu mari gini. Oh, enggak, cukup. Memang dibuat tenang dan damai ini jamaah ya. Mak-mak ada di bawah. Oke, alhamdulillah. Dunia ini temanya apa? Apa? Menggapai keluarga surgawi. Masya Allah, repot gitu jamaah. Di surga itu tidak ada keributan jamaah. Nah, tapi di dunia untuk meraih keluarga surgawi itu harus ribut dulu di dunia agar mendapatkan keluarga surgawi di akhirat nanti insya Allah. Ada sebuah ungkapan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang akhirat. Disebutkan ini hadis, tapi hadis itu dhaif ya. Tapi secara makna sahih. Memang dunia ini adalah ladang untuk menuju ke akhirat. Bicara ladang, kok nut-nutan coba? Hah? Masya Allah. Aman atau tidak? Nah, ya bicara ladang, maka nggak tahu mungkin teman-teman ada yang punya ladang. Iya. Bisa disebutkan gimana caranya supaya ladang itu menghasilkan hasil yang maksimal. Mana mic-nya? Kasihkan kepada pemilik ladang. Sini. Mana mic-nya Jemaah? Nah, bismillah. Oke, ladang itu harus dibersihkan. Nah, iki sawah apa ladang? Ya, waduh, cuy ya, sama aja. Cuma kalau sawah itu kan tanaman yang tidak lama. Iya kan, biasanya kan sawah kalau padi 4 bulan panen gitu kan. Tapi kalau ladang biasanya iya ada yang lama. Baik, kemudian untuk sawah tersebut contoh. Kemudian dipupuk, terus diawasi dan tanamannya itu ada hujan harus dipakai seperti apa. Terus mendapatkan khusus bisa berubah. Subhanallah, itu tantangannya. Kemudian sampai waktu panen.
Tapi ketika panen tuh baru bisa merasakan capeknya gitu kan. Nikmat dari capeknya. Tapi waktu proses itu ya kesel kabeh. Masya Allah. Itu jemaah. Jadi kalau kita bicara dunia ini mazra'atul akhirah, yang jelas kita harus capek dahulu. Orang yang nggak capek di dunia, capek di akhirat. Yakin. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, ajma'atil uqala min kulli ummah. Telah bersepakat semua orang-orang yang berakal sehat dari semua umat. Semua bangsa, semua sekte, semua apapun agamanya, apapun bangsa dan sukunya, semua sepakat. Mereka menyepakati apa? Sebuah pernyataan. Annan na'im la yudraku bin na'im. Bahwa kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Kenyamanan tidak bisa diraih dengan kenyamanan. Nggak bisa. Nggak ada ceritanya. Tanyakan kepada orang-orang sukses. Apakah engkau bisa sukses gini dengan berleha-leha, bersantai ria, tidur-tiduran, males-malesan? Apa kata mereka? Lu nggak bisa. Nggak bisa. Maka sampai Anda beberapa kali nonton video ya, potongan video tentang orang sukses yang ditanya oleh seorang ini, engkau gimana kok bisa sukses gitu. Kemudian ditanya, pesanmu apa kata dia, buat anak-anak muda nih yang kepingin sukses kata dia. Ya harus semangat kata dia. Salah satu yang dia sampaikan, kalau engkau masih minum kopi beli, sedangkan engkau masih proses dalam proses perjuangan, engkau nggak akan sukses kata dia. Terus engkau harus bikin sendiri kopinya. Bikin sendiri, bawa bekal ya. Jangan kemudian baru duit-duit semuanya harus beli, enggak kata dia. Subhanallah. Ini orang non muslim. Ternyata dia pun harus capek, lelah untuk meraih kesuksesan di dunia saja. Yang kesuksesan itu cuma sebentar. Nggak lama. Bagaimana dengan kesuksesan abadi? Maka dikatakan semua bersepakat annan na'im la yudraku bin na'im. Barang siapa yang memilih untuk hidup santai, maka dia akan kehilangan waktu santai yang sebenarnya. Milih untuk istirahat. Ya. Teman-teman kita mungkin sebagian ada dokter. Ya. Kita tahu bagaimana perjuangan menjadi dokter. Sampai jadi dokter. Setelah jadi dokter, apa santai? Nah, enggak juga. Dia terus berjuang masih. Praktek sana, praktek sini, praktek sana. Ya Allah, capek kadang-kala pulang malam. Kadang-kala ditelepon untuk operasi. Hadih dunia. Dan di antara penyakit orang yang berladang itu bosen. Karena nunggu. Kapan panen nih? Mau panen tahu-tahu rebutan sama manuk. Rebutan sama burung pipitnya. Antum bisa melihat ya orang itu tiap hari digesu. Anak sampai lihat dibayar berapa orang yang gesu burung. Yang kerjanya gesu burung. Demi apa? Supaya hasilnya maksimal. Karena boleh jadi antum sudah menanam di ladang dunia, tapi nggak dapat hasil. Karena ternyata ada yang memakan apa yang antum tanam. Di antara yang memakan amalan kita itu adalah riya. Antum sudah capek, sudah beramal. Dalam bayangan antum, ana wis haji, ping piro ping pitu. Masya Allah. Umroh, ana setahun 2 kali umroh. Berarti kalau 10 tahun, 20 kali. Wah ana umrohi Ramadan. Seperti haji bersama Nabi. Wis cukup gue amalan gue. Bahaya jemaah. Jadi ada orang yang sudah nanam, yang sudah mau panen, tahu-tahu panennya dimakan oleh burung, gara-gara ria, gara-gara ujub. Maka perlu kiranya kita senantiasa mengikhlaskan niat kita jemaah. Yang sudah hijrah, yang sudah mulai menjadi lebih baik, tolong dijaga amalan. Dengan cara apa? Ya doa minta tolong sama Allah.
Jadi antum sekali-kali duduk merenung ya. Sendirian, ya Allah nikmatmu banyak ya Allah. Nikmatmu banyak, amalku sedikit, dosaku banyak ya Allah. Amal yang ku amalkan ya belum tentu diterima. Kalau dosa jelas-jelas dosa gitu. Tapi kalau amal soal kita belum tentu diterima. Karena tadi ada banyak penghalang yang menjadikan amal kita diterima. Ahibati fillah. Bicara bagaimana memiliki keluarga surgawi. Maka tentunya semua dimulai dengan iman. Keluarga surgawi itu keluarga yang melakukan rukun Islam dengan sempurna. Yang pertama 2 kalimat syahadat. Kemudian sholat 5 waktu. Kemudian puasa Ramadan, zakat yang wajib mengeluarkan zakat, haji bagi yang mampu. Insya Allah masuk surga. Kalau kita menjaga itu saja. Yang sunnah-sunnah Ustaz, qobliyah, ba'diyah, umroh, sunnah umpamanya. Sodakoh yang enggak cuma zakat tok. Puasa hanya Ramadan. Kalau 5 itu dijaga dengan sempurna, sebenarnya cukup. Tapi masuk surganya yang standar. Kan surga itu bertingkat-tingkat. Kayak kalau kita bicara mahasiswa. Kelulusan mahasiswa itu di angka berapa? 56. Iya. Nilainya berapa? 56 lulus. Lulus enggak? Itu sekali kabeh kuliah ini. Hah? 56. D. D itu lulus. C apa D lulus? C kan? D tidak lulus. Remedi. Iya. Kalau di dunia kita bisa remedi. Lewis mati tidak ono remedi. Ya. Oh balik anak sih. Ono sing kurang nilai anak. Tidak ada ceritanya. Maka tadi. Nilai C itu lulus. Tapi apakah sama C sama A? Dulu ada A+, sekarang sebagian sudah dihilangkan. Apakah sama A+ sama B? Enggak sama gitu. Jadi sama-sama muslim, tapi beda di surganya. Apakah mungkin kita di sini ketemu sama teman-teman kita? Boleh jadi enggak ketemu. Apa? Dek dhuwur fulan iki. Dek dhuwur fulan iki. Dek Firdaus al-A'la. Bersama Nabi SAW. Boleh jadi seperti itu. Jadi kalau bicara rukun Islam itu ya insya Allah masuk surga. Standar. Makanya ketika ada seorang tanya kepada Nabi SAW. Apa yang wajib aku lakukan ya Rasulullah? Maka dia mengatakan engkau sholat 5 waktu setelah syahadat ya. Kau puasa Ramadan, kau tunaikan zakat ya. Kemudian haji tidak disebutkan, pada waktu itu belum wajib haji. Kata orang ini, ya Rasulullah, aku gak akan nambah. Itu yang aku akan lakukan. Kata Nabi SAW, aflah in sadaq. Dia akan sukses kalau dia benar yang dia omongkan itu. Gak nambah. Makanya buat wanita ya. Nabi SAW menyebutkan syarat khusus. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha. Apabila wanita itu sholat 5 waktu puasa Ramadan. Jadi kalau perempuan ini nggak menikah, cukup tadi rukun Islam yang disebutkan tadi. Tapi kalau dia menikah ada tambahan. Apa tambahannya? Wa ata'at zaujaha. Dia taat dan nurut sama suaminya. Dan ibu-ibu kalau ditanya lebih mudah mana? Sholat qobliyah sama ba'diyah. Sama puasa Senin Kemis, sama nurut sama suaminya, lebih berat mana ibu-ibu? Loh iya jemaah. Lebih berat nurut sama berat. Makanya Nabi SAW mengatakan tadi, sholat 5 waktu, 5 waktu. Tidak pakai sholat malam. Taat sama suaminya, puasa Ramadan saja. Kemudian taat sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya, akan dikatakan apa? Qila laha udkhulil jannah.
Dikatakan kepada perempuan ini, masuklah surga dari pintu mana saja. Nah, ini buat hadiah jemaah. Iya, pintu surga itu ada 8. Karena ini berkaitan dengan ibu-ibu, coba ada mic di ibu-ibu. Nah, iya, sebutkan 8 pintu surga. Nah, tafadhal. Iya, silakan ibu-ibu. Mic-nya. Coba dites dulu. Rebutan jawab. Masya Allah. Masya Allah. Ngono le ibu-ibu jemaah ya. Rebutan jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya betul. Pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu apa? Haji. Pintu zikir. Enam, tidak apa-apa, sudah cukup lah. Ya, ada yang mengatakan pintu ilmu ya ditambah di sana. Dan pintu yang paling baik pintu apa? Pintu berbakti sama orang tua, suami, Masya Allah. Iya. Kalau pintu berbakti sama suami itu 8 pintu itu tadi. Iya. Artinya seorang perempuan yang berbakti sama suaminya milih dari pintu mana saja. Ini menunjukkan besarnya fadilah berbakti sama suami. Nurut dan taat sama suami. Karena memang berat. Jadi perlu ada motivasi. Motivasi supaya kenapa aku harus nurut sama suamiku? Karena terus terang banyak perempuan kalau sudah bicara nurut sama suami, kalau antum baca di komentar ya, komentar netizen dan warganet ini, kalau sudah potongan video tentang taat dan nurut serta menghormati suami, apa pertanyaannya perempuan? Suami seperti apa dulu? Loh iya, suami seperti apa dulu? Loh selama dia suamimu dan tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, nurut sama suami. Dan ini sesuatu yang kadangkala ya sulit dilakukan oleh wanita. Memang ujiannya di sana, tapi pahalanya besar. Tadi bisa masuk dari pintu haji, walaupun nggak pernah haji. Bisa masuk dari pintu puasa, ar-royan, babu royan yang khusus buat orang-orang yang rajin puasa. Bukan yang puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan ya memang kewajiban buat semuanya. Tapi buat orang yang tekun puasa sunnah, itu baru bisa masuk dari pintu royan. Nih perempuan bisa masuk. Dikatakan, loh kok melepuh dari sini? Kata anak orang yang berbakti sama suami. Iya, besar sekali. Maka ujiannya memang suami kalau ingin masuk surga nggak bisa kecuali mempertanggungjawabkan istrinya dulu. Ini buat para suami. Karena ketika orang-orang di padang mahsyar itu digiring, Allah mengatakan waqifuhum, berhentikan mereka. Jangan kemana-mana. Innahum mas'ulun. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban dulu. Kita bicara menanam tadi. Ada kondisi tanah yang nggak bisa ditanami. Gara-gara salah beli lahan. Enggak, bukan salah ngolah.
salah beli lahan. Ya Allah, watu ternyata. Padas gitu kan. Bagaimana caranya padas untuk ditanami? Ya apa jemaah? Apa dijual? Dijual katanya ibu-ibu. Kasih pupuk ya apa? Watu dikasih pupuk. Berarti datang ke tanah. Diuruk dulu bentar. Tadi kalau ternyata lahannya ini watu, diuruk dulu. Ada proses, butuh keluar biaya tambahan. Memang seperti itu. Suami yang salah pilih istri, nguruk di sini. Ini terjadi jemaah, ini terjadi. Istrinya nggak sholat, umpamanya, aku akan dimintain pertanggungjawaban. Iya. Anak kan nggak tahu setelah dia nggak sholat. Iya kan dulu, sekarang kan tahu. Dulu kan nggak tahu, sekarang tahu. Ya sudah caranya, mau ijol. Datang ke orang tuanya, ada yang sholat anaknya gitu lah. Mau tukar, nggak ada jemaah. Nggak bisa, tukar tambah nggak apa-apa gitu kan. Nggak ada. Jadi memang tadi harus kerja keras. Suami kalau tadi membentuk keluarga surgawi, mau tidak mau dia harus kerja keras. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan cara apa? Allimuhum wa addibuhum. Ajari mereka. Didik mereka. Ini tadi yang disebut nguruk dan memupuk. Baru kita bisa nanam. Kalau kita datang tahu-tahu ngasih nasihat, kamu sholat 5 waktu. Bapak saya tidak pernah nyuruh saya sholat. Tuh. Apa jemaah? Mulai besok kamu pakai jilbab ya. Bapaknya kalau belum pakai jilbab. Loh, ibu saya yang melahirkan saya tidak nyuruh saya pakai jilbab. Kamu baru gabil tuh. Mahari biro cuma. Loh. Tapi itulah tanggung jawab suami. Maka ketika dia salah pilih, maka dia akan bertanggung jawab. Capek, lelah, nguruk ya. Kadang-kadang diuruk juga, tanahnya yang kita beli juga nggak bagus. Dia mana? Dijual dong. Nah, itu terjadi jemaah. Maka seorang suami paling tidak dia harus punya ilmu. Kalau mau ngajarin, mau mendidik, itu harus punya ilmu. Terus terang, ada beberapa hari yang lalu ikut pelatihan, yang tadi cerita Mas Reza, pelatihan PKDP ya. PKDP itu pelatihan K-nya itu kompetensi, pelatihan kompetensi dosen pemula. Kita diajarin bagaimana cara mendidik, cara ngajarin, bagaimana cara ngomong, bagaimana cara membuat mahasiswa itu jadi mendengarkan, bagaimana menghadapi mahasiswa yang tidur. Wallah anak ketika dengarkan itu, kok caranya enggak bodoh sama anak punya cara. Iya, ada beberapa cara, beberapa teknik mengajar ya. Suami pun harus seperti itu, belajar. Engkau harus menjadi pendidik, harus menjadi pengajar. Siapa yang diajarin, siapa yang didik? Istrimu. Sebelum anak-anak. Istrimu dulu. Tapi kalau orang ini sudah dapat istri yang terdidik, insya Allah menanam kebaikannya itu lebih mudah. Walaupun tetap perempuan itu bengkok. Nggak ada perempuan lurus. Pernah dikasih nasihat, belum nikah waktu itu. Sama kawannya Abah Ana, rahimahullah, meninggal dia. Ana waktu itu ke Kediri. Ana duduk habis sholat subuh, minum kopi, disediakan makanan sama istrinya. Dia ngomong, Syafiq, kata dia, kalau Syafiq nikah memang harus sabar menghadapi istri. Jangan seperti itu.
Semua perempuan itu bengkok, Syafiq. Kalau Syafiq mau nyari sampai ke ujung dunia, tetap bengkok. Kalau mau cari yang lurus, tidak bakal nemu, kata dia. Tapi dia ngomong, bayangin ya, kita pagi-pagi, dia ingin menyebutkan, kita pagi-pagi bangun, sholat subuh, pulang dari masjid, kopi wis nyepak, ono pisang goreng, nanti mau berangkat kerja, baju sudah disetrikakan, sarapan sudah siap. Kalau dia punya kekurangan, ya memang dia menungso, kata dia. Anak kamu, Masya Allah. Padahal dia bukan ustaz. Tapi dia tahu bagaimana menghadapi kehidupan. Maka tadi, mendidik dan mengajarin istri itu ada seninya. Ada seninya. Ada caranya. Ya, memang perlu kesabaran. Nabi SAW, istrinya berapa? Beliau meninggal dunia, istrinya 9. Beliau ditinggal mati, istrinya 1. Artinya ketika istrinya 1 ditinggal mati. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau meninggal dunia meninggalkan istri 9. Apakah istri-istri Nabi itu adalah orang-orang yang tidak melakukan kesalahan? Belum, tidak. Mereka melakukan kesalahan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah datang ke rumahnya Hafsah. Istri Nabi SAW, anaknya Umar. Dia tanya, Hafsah, aku mau tanya, aku dengar isu. Jadi kadang-kadang ada yang bocor di rumah Nabi SAW, itu ada yang bocor. Ya, aku dengar, kalau salah satu dari kalian itu kadang-kala tidak ngajak ngomong Nabi SAW seharian. Kata Hafsah, iya, ada tadi. Kata Umar, la taf'ali. Kau jangan melakukan itu, nak ya. Jangan, nak. Kata dia. Artinya ini Umar turun tangan. Bagaimana genak no anaknya gitu loh. Padahal Nabi SAW biasa aja gitu loh. Dia biasa aja. Maka menjadi seorang pemimpin itu memang harus punya karakter cuek. Apa bapak-bapak? Cuek, masa bodoh. Pura-pura ndak kerungu. Ya. Ndak ngurus gitu. Jangan semua dibesar-besarkan. Nabi SAW pernah di rumahnya pecah piring itu jemaah. Di hadapan tamu-tamunya. Kalau berdua biasa. Ini di hadapan tamu-tamunya. Sengaja. Istri Nabi SAW nampel piring itu. Biar ada makanan. Kira-kira kalau antum melihat istri antum melakukan itu. Apa yang antum kerjakan? Hah? Ganti pak. Loh. Jadi subhanallah, Nabi SAW tenang. Tidak ada emosi sama sekali. Beliau hanya mengatakan kepada para sahabatnya, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu nih, kata dia. Kemudian makanannya sama Nabi dibagikan ke tamu-tamunya ini. Selesai? Nggak selesai. Nabi SAW tahu ini kalau dibiarkan bisa perang nih. Maka Nabi ngambil piringnya Aisyah sebagai ganti piring yang dipecahkan. Soalnya yang nganter ini nanti akan ngomong piringnya pecah. Enggak, ini piringnya. Tidak ada masalah. Kirim ke sana. Selesai. Memang butuh kesabaran tingkat tinggi dalam mendidik keluarga. Itu Aisyah yang hafal 2000 hadis. Bagaimana dengan istri-istri kita yang 2 hadis saja kadangkala tidak hafal. Maka ya tadi antum butuh kesabaran yang lebih. Ngomong tadi kasih hadiah itu jamaah. Nah, kasih hadiah buat yang jawab tadi. Fadhol. Buat mak-mak tadi. Ini ada hadiah 2 lagi tapi buat bapak-bapak ini. Jamaah rahimakumullah. Tapi terkadang ada proses yang
menemui jalan buntu. Dokter itu kadang-kala kalau ada orang kena diabetes, ya, kemudian kakinya membusuk, ada proses diobatin, dibersihkan, ya, berusaha untuk dieman-eman kakinya itu. Tapi sampai satu waktu dipotong itu kaki. Sayang ini itu loh. Kalau ini dibiarkan, sayang sama semuanya. Memang kita sayang sama semuanya, maka bagian ini dihilangkan. Maka subhanallah, di tahun ke-9 Hijriah, Nabi SAW mendiamkan semua istri. Bayangin cuman. Jadi ada proses, Nabi SAW sudah sabar selama 9 tahun menghadapi istri-istrinya, tapi ternyata ahlan wa sahlan, Masya Allah. Maju ke depan. Masih banyak tempat kosong. Memang. Tapi ternyata istri-istrinya nggak berubah. Di beberapa sikap. Salah satu sikapnya yang disebutkan ya, kecemburuan, keributan yang terjadi di antara mereka. Atau yang kedua, ambisi mereka sudah mulai duniawi. Maka kemudian Rasul SAW itu di tahun ke-9 Hijriah meninggalkan istri-istri. Beliau tinggal di sebuah gubuk yang ada di kebun. Karena Nabi SAW habis sholat, pulangnya ke sana. Habis sholat, pulang ke sana. Nggak pernah ke rumah istri-istri. Tersebarlah isu di kota Madinah bahwa Nabi SAW menceraikan istri-istri. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin memastikan apakah berita itu benar. Maka Umar datang ke kebun itu. Ada yang jaga di kebun itu. Umar minta izin untuk ketemu Nabi SAW. Yang jaga ngomong, Nabi nggak jawab apa-apa. Sampai 3 kali ya sudah Umar balik ke masjid. Balik ke masjid, nggak enak Umar ini. Balik lagi dia, kepingin memastikan apa ini yang terjadi. Akhirnya dikasih izin. Yang pertama ditanyakan sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Atallaqta azwajak ya Rasulullah?" Apakah engkau telah menceraikan istri-istrimu, ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, enggak. Tidak. Allahu Akbar. Kata. Tapi kadang-kadang berita itu kalau dibiarkan liar, akhirnya dipercayai oleh orang-orang. Padahal berita itu enggak benar. Setelah sebulan, baru Nabi SAW kembali ke rumah istri-istri. Bukan untuk melanjutkan rumah tangga. Tapi untuk membuat kesepakatan. Beliau memberikan pilihan kepada istri-istri. Pilihannya lanjut atau cerai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dengarkan azan dulu coba ya. Antum sambil persiapkan ya. Surat Al-Ahzab ayat 28, 29 dan ayat 35.
La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah. Baik, jamaah rahimakumullah. Nabi SAW membacakan kepada istri-istrinya 2 ayat ini. Dimulai dengan Aisyah, yang paling beliau cintai. Artinya, istri yang paling dicintai pun, kalau ternyata visi misinya sudah nggak sama, ya pisah. Jangan sampai gara-gara cinta kita melupakan visi misi kita yang sebenarnya. Kita mau ke Jakarta umpamanya. Sudah jelas kita mau ke Jakarta. Di tengah jalan istri kita minta turun di Solo. Antum ikut ke Solo atau antum paksa dia untuk ke Jakarta? Ketika dipaksa boleh jadi di tengah jalan ribut. Ngamuk-ngamuk tengah jalan. Maka yang paling tepat ya sudah, bukakan pintu, fadhal. Nggak mau ikut anak. Ini Solo. Berangkat, lanjut. Coba kita baca ayat ini. Siapa yang mau baca ayat ini sama artinya? Fadhal. Nah, mic-nya mana bapak-bapak? Oh, enggak balik mic-nya. Ini pakai ini. Oh, artinya. Ada artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaini umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya aku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirata fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasul-Nya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Masya Allah, syamah. Itu dibacakan oleh Nabi SAW. Kalian maunya dunia, ya sudah, pisah kita. Pisah. Nggak bisa ditawar. Kalau orang sudah ambisinya dunia, kita itu akan meninggal dunia. Kenapa kita berambisi sesuatu yang akan kita tinggalkan? Jadi orang yang akalnya kadang-kala nggak dipakai dengan cara yang baik, maka dia akan memikirkan dunia, padahal dia yakin akan meninggal dunia. Aku akan meninggal dunia gitu loh. Kenapa aku mikirkan ini? Gitu loh. Maka kata Nabi SAW, kalau itu yang kalian inginkan sudah. Aku kasih mut'ah. Mut'ah itu seperti pesangon. Kasih uang, kasih harta. Diseneng no. Ini. Terus selamat tinggal. Nggak bisa lanjut, nggak bisa. Tadi kita bicara tanah yang cadas tadi. Nggak bisa ditanemin, ya sudah. Tapi kalau dia mau tadi, keinginannya adalah Allah, Rasulnya, kehidupan akhirat, tuh kita lanjut. Karena kita sama tujuannya. Maka untuk mendapatkan tujuan akhirat ini butuh perjuangan. Tadi kita bicara keluarga surgawi ya. Pernah lihat stiker di mobil keluarga surgawi? Anda nggak pernah ngelihat, cuman. Tapi yang ada keluarga apa? Keluarga sakinah. Keluarganya sakinah gitu maksudnya. Keluarga bahagia yang kadang-kala dia ada stiker ya, 2 orang suami istri sama anak-anak gitu ya. Apa tulisannya itu? Keluarga apa itu? Keluarga berencana.
Enggak. Tadi semua orang dia punya perencanaan masing-masing untuk masa depan dia. Ada yang rencananya, anak rencana Ustaz nanti masa tua itu kepingin di Batu ya. Kepingin punya villa di sana. Kepingin tiap hari ngelihat ada air sungai ya, yang lewat di situ. Ada yang rencana cuma sebatas itu dunia. Ada yang punya rencana anak insya Allah kalau pensiun itu kepingin keliling dunia. Ada. Orang yang tua renta itu kerjanya keliling dunia. Jadi duit pensiunan dia itu nanti berangkat ke sini ya. Ketika kita berangkat ke Jordania, ke beberapa situs sejarah ya, kita ngeliatin orang-orang turis tapi tuwek-tuwek aja mah. Jadi kalau turis muda itu biasanya ke pantai. Tapi kalau turis tua kemana? Ke museum-museum. Iya, ke bangunan-bangunan tuwek karena podo BDE kus tuwek bisa dulu. Betul zamana lihat, oh tuwek apa gitu. Nah, ada tadi yang memang rencana masa tuanya seperti itu. Makanya ketika ada istri antum yang mengatakan, oh mama mas aku kepingin tua kayak gini gitu lah. Anda pernah dapat video, dikirimin video. Ada yang tua renta, wis tuwek-tuwek, suap-suapan jemaah ya. Seperti itu. Ada yang suaminya sudah tidak kuat, istrinya yang masih kuat gitu loh. Antum mau kayak gitu jemaah? Mau enggak? Anak ngomong sama istri anak nggak mau kayak gini. Loh, kok iso banget? Iya, anak kepingin sampai tuwek sehat gitu loh. Nggak kepingin tuwek lorong, nggak kepingin anak kamu. Kepingin sampai tuwek sehat mlebu surga. Itu yang kita inginkan. Tapi kadangkala itu lagi standar orang bahagia, standar keluarga yang harmonis itu sekarang adalah TikTok, Instagram, yang mungkin istri antum akan ngirimkan ke antum kayak gitu. Antum juga akan ngirimkan kepada dia lawannya. Kayak gini. Jadi ini perang-perangan video. Iya cuma ada satu public figure. Ya dia juga pejabat negara. Yang dia ya mungkin dia omongannya dia nggak akan berpikir untuk nikah lagi cuma ya. Jadi keluarga yang setia itu yang cuma suami istri saja, nggak ada yang lainnya, nggak ada 2, 3 apa. Dia seakan-akan memang menentang urusan itu. Ana dikirimin oleh salah satu orang. Ana ngomong, siapa fulan ini? Oh fulan, dari pejabat negara. Public figure juga. Ya, sudah. Setelah itu kasus ternyata dia selingkuh. Tadi jemaah, yang menjadi standar keluarga surgawi itu adalah Al-Quran yang Allah turunkan. Al-Quran. Bukan apa yang disebarkan oleh manusia dari hasil pemikiran mereka sendiri. Na'udzubillah. Maka tadi ambisinya harus akhir. Karena ya bagus judulnya keluarga surgawi. Bagaimana keluarga ini sampai ke surga. Bersama anak-anaknya ya. Karena memang kata Allah walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman. Maka syaratnya surga itu yang tadi kita sebutkan adalah rukun Islam tadi tuh. Itu syaratnya. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Dan diikuti oleh keluarga, anak keturunan yang juga beriman, kami akan kumpulkan mereka nanti di surga tanpa mengurangi amalan mereka. Gimana? Kalau umpamanya anaknya itu berada di surga nomor 70. Tingkatan surga
Dalam beberapa hadis disebutkan mi'atu darajah, 100 derajat. 100 derajat. Dikatakan hadis itu buat mujahidin. Ada lagi pendapat ulama bahwasanya tingkatan surga itu sesuai dengan ayat Quran. Karena memang orang yang punya hafalan Quran nanti akan disuruh baca dan dia akan berhenti di akhir ayat yang dia baca. Maka di situ dia berhenti. Maka kalau antum cuma trikul, qul wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil, mandek jemaah. Selesai. Maka nasihat Anda buat keluarga surgawi ini, usahakan punya hafalan Quran. Paling tidak hafal juz amma. Paling tidak. Juz amma itu berapa surat? Bapak-bapak, Anda kasih hadiah. Bapak-bapak, juz amma itu berapa surat? Nah, berhenti nyontek mah biar bisa. Nah, nyontek nggak dapet des. Apa? 37 jemaah. Paling tidak. Ana sampaikan di beberapa kajian untuk memotivasi ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ada banyak ilmu yang kita pelajarin. Tapi kita semua bisa sama-sama belajar Quran. Bisa. Ana nggak bisa belajar kedokteran, nggak iso. Nggak mungkin. Ana mau masuk kuliah kedokteran, tidak mungkin. Susah, tuwek, usah. Ana mau belajar teknik, umpamanya nggak bisa sudah. Tapi antum belajar ya, Al-Quran sampai umur berapapun antum bisa. Bisa. Nggak ada yang mempermasalahkan antum. Dan yang terbaik kalau belajar ilmu adalah yang belajar Al-Quran. Dan mengajarkannya. Maka paling tidak antum punya hafalan 37 surat. Itu juz amma. Quran ini 30 juz. Berapa surat? 114 surat. 37-nya ada di satu juz. Bayangin. Yang 29 juz itu sisanya. Antum hafalkan. Kalau 1 tahun antum menghafalkan 1 surat, mau sudah iso jemaah. Mau sudah iso. Ana subhanallah bertemu dengan seorang jenderal bintang 2. Dia sekarang sedang menghafal juz amma bersama artinya. Dia ngomong, Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Ana sudah di ayat 30 Ustaz. Amma yatasaalun. Padahal dulu Ustaz, mau 5 ayat setahun dah hafal. Kenapa? Karena kurang niat. Masa nggak bisa kita jamaah? 37 tahun 1 juz, mau sudah iso. Waduh berat saat anak sudah tua. Kata Allah Azza wa Jal, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Kami kata Allah benar-benar telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Untuk diambil pelajarannya. Hal min muddakir. Tapi ada fahal min muddakir, ada yang mau ingat enggak? Masanya kan enggak ada yang mau ingat. Di Surabaya ini pernah ada satu kejadian. Ada satu orang non muslim, orang Nasoro, ngomong sama muslim itu. Katanya kitab-kitab terdahulu itu nggak dijaga sama Allah. Artinya penjagaan kitab-kitab terdahulu itu diserahkan kepada ulama-ulama. Sedangkan penjagaan Al-Quran itu Allah yang menjaganya. Oh iya, kata muslimin. Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikr, peringatan Al-Quran ini. Dan kami yang menjaganya. Dia tanya, 1400 lebih, bagaimana cara Allah menjaganya? Besok melok aku, kata dia. Ya, sore-sore dibawa ke tempat tahfidz Quran. Anak-anak kecil yang ngafalin Quran. Nih, tanya ini nih, hafal berapa juz? 11 juz, ini 17 juz, ini kayak gini penjagaan Allah. Dan di seluruh dunia Al-Quran tetap ya kayak gini kalamullah.
Antum mau ke Afrika. Sekarang banyak kita lihat video-video orang-orang Afrika baca Quran. Sama Quran. Antum mau ke Australia, jadi makmum di sana. Antum akan lihat imamnya baca, ya Al-Fatihah gini. Suratnya, ya itu suratnya. Gak ada yang kemudian ke Afrika bahasa Afrika, ke India bahasa India, ke Madura bahasa Madura. Gak ada. Tetap tuh Quran. Dan benar-benar mudah. Sedangkan kalau bicara kitab-kitab yang terdahulu, Taurat, Injil, ya, itu di setiap negara bahasanya ya beda. Ikut negara itu. Quran enggak. Quran ini kalamullah yang terjaga. Penjagaannya seperti itu. Dan mudah untuk diingat. Ana nggak tahu, mungkin sependek ilmu Ana. Ada nggak sekolah tahfidz Alkitab umpamanya? Ana nggak tahu. Sekolah tahfidz Alkitab. Gimana? Sekolah Alkitab? Iya ada. Tapi sekolah tahfidz Alkitab. Karena nanti dia hafal Alkitab pakai bahasa Indonesia. Berangkat ke Amerika. Ikut cepat tepat Alkitab, dah iso. Iya, karena di sana bahasanya bahasa Inggris. Berangkat nanti ke Perancis, gak bisa ikut. Yang Inggris gak bisa ikut di Perancis. Nyebrang ke Italia dikit, wis beda bahasanya. Ke Spanyol udah iso, wis. Ke Jerman gak bisa. Tapi kenapa ada musabaqah? Ada lomba Al-Quran sedunia. Sedunia. Karena sama aja, Mak. Indonesia melo, Afrika ikut, Inggris ikut, India ikut, Pakistan ikut. Allah semua bisa ikut. Itulah penjagaan Al-Quran. Jadi antum bisa nggak 37 surat? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Pancen ndak niat pancen jemaah. Baik. Jadi tadi yang menjadi standar keluarga surgawi adalah Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Ketemu kita dengan pesan-pesan Allah di sana. Baca sama artinya. Baik. Kita akan baca Al-Ahzab ayat 35. Nah, siapkan Al-Qurannya, lihat Al-Ahzab ayat 35. Sudah siap? Nah, ini pasangan ini soalnya. Suami istri. Apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimati wal hafizina furujahum wal hafizat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Baik, Anda mau tanya, yang bisa jawab Anda kasih hadiah. Kenapa di sini setelah Allah nyebutkan berapa kriteria coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kriteria. Allah, ini orang-orang baik semua. Tapi Allah katakan Allah siapkan buat mereka ampunan. Kok iso ampunan jemaah? Kenapa? Kok bukan surga? Siapa yang mau jawab? Nah,
Angkat tangan yang mau jawab. Nah. Karena perempuan suatu saat juga mungkin dia tidak taat. Dan tidak taatnya itu oleh Allah akan diberi pengampunan. Karena kadang suatu saat tidak taat perempuannya. Oh iya. Nah, ini yang menjawab barusan. Ya. Nah, sebenarnya jawabannya Sebaik itu, 10 kriteria sebaik itu, masih dimungkinkan tetap mereka bisa salah, bisa berdosa. Nah, itu jamaah. Sebaik apapun tetap berbuat dosa. Tetap kita ini berbuat dosa. Makanya nggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Nggak ada. Tapi maksud surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka Allah nyebutkan ini supaya orang-orang itu nggak ujub gitu loh. Ketika Anda membaca ayat ini, oh saya sudah Islam, saya sudah beriman, saya sudah taat, saya sudah jujur, saya sudah sabar, saya sudah khusyuk, saya sudah rajin sedekah, saya rajin puasa, saya menjaga kehormatan diri saya banyak berzikir, surga loh. Tunggu. Kita ini semua pelaku dosa gitu loh. Maka Allah sebutkan ampunan. Dan dalam pelaksanaan semua itu ada kekurangan. Makanya habis sholat aja kita langsung astagfirullah. Langsung astagfirullah. Mungkin orang akan mendengar antum astagfirullah. Antum habis berbuat dosa. Kok astagfirullah? Enggak, kita memang punya dosa dan selalu berbuat dosa. Maka bagi suami istri yang ingin menciptakan keluarga surgawi, 10 kriteria ini tolong dihadirkan. Jadilah muslim dan muslimah. Jadilah mukmin dan mukminah. Jadi apa bedanya muslim sama mukmin? Ada satu hadiah lagi. Nah, ibu-ibu, enggak, hadiahnya ini buat bapak-bapak. Nah, apa bedanya muslim sama mukmin? Dua kata ini kalau terpisahkan bisa menggantikan satu sama lain. Mukmin berarti muslim, muslim berarti mukmin. Tapi ketika digabungkan dalam satu kalimat, maka dia menjadi berbeda maknanya. Nah, fadhal. Bismillah. Seseorang yang sudah masuk Islam belum tentu keimanan langsung otomatis masuk ke dalam dirinya. Tetapi kalau Allah sudah memberikan keimanan pada seseorang itu, ya otomatis dia orang Islam. Baik, nggak apa-apa. Jawaban yang membantu sekali jamaah. Iya, jadi Islam itu berkaitan dengan amaliyah yang terlihat. Dua kalimat syahadat. Orang munafik mengatakan nggak? Mengatakan lah. Orang munafik itu datang ke Nabi SAW, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka di awal surat Munafiqin, apa kata Allah? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Orang munafik kalau datang maka saya bersaksi engkau adalah utusan Allah. Jadi Islam itu lebih kepada amaliyah zahir yang terlihat. Salat muslim. Apakah masuk surga? Kalau ternyata Islamnya nggak sampai ke hatinya, kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ada di keraknya neraka. Tapi di hukum dunia muslim. Kita bergaul sama dia sebagai muslim. Dia mati kita sholatin. Kita kuburkan di kuburan umat Islam. Secara dohir memang dia muslim. Dia haji Ustaz. Emangnya orang munafik di masa Nabi SAW nggak haji? Haji juga. Haji, puasa. Maka Allah katakan tentang munafik itu,
Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada sebagian orang yang lisannya mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi Allah menafikan keimanan mereka. Wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang-orang beriman. Enggak. Maka Allah katakan sesungguhnya orang-orang laki-laki yang muslim dan wanita yang muslim. Kemudian mukmin, mukminah. Jadi mukmin ini lebih kepada amalia hati, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan buruk. Kemudian wal qanitina wal qanitat. Orang ini selalu nurut, taat sama Allah. Yang suami juga taat sama orang tuanya, menghormatin orang tuanya. Yang istri taat sama suaminya, taat kepada Allah tentu. Wassadiqina benar dia, nggak pura-pura keimanan dia, jujur kalau berbicara. Ada naudzubillah tadi mendengarkan sebuah cerita seorang istri yang dia cinta sama suaminya. Setelah bertahun-tahun suaminya ini ada terjadi perubahan. WA sama istrinya, maaf dek ya, aku ada kerjaan banyak di kantor nggak pulang. Sekali, dua kali, tiga kali, kok dia curiga gitu ya. Suamiku nggak kayak gini gitu. Ternyata ada masalah, bohong suaminya. Nanti bohongnya kita akan lanjutkan di kriteria selanjutnya. Wassabirina wassabir, sabar. Jadi kok mau jadi penghuni surga kudu sabar, istri sabar, suami sabar, mampu surga insya Allah. Ya sabar dan syukur lah Ustadz. Iya. Pernah ada seorang suami yang wajahnya pas-pasan nikah sama istri yang wajahnya berlebihan. Antum kadang-kadang kan kalau ngelihat ya suami istri, aduh seakan gitu. Tidak apa? Tidak pas gitu kadang-kadang kan. Apa? Nggak serasi ya. Nggak serasi. Ini ada suami istri lagi duduk di depan rumahnya. Ada orang Badui lewatnya. Dilihat kok nggak pas ini. Ditanya sama orang Badui, engkau kok mau sama dia gitu? Kok bisa engkau itu hidup sama dia? Kok milih dia sebagai suami? Iya, kata sang istri, aku berharap kita berdua masuk surga. Tadi keluarga surgawi. Kok bisa kata dia? Ya aku berharap dia bersyukur dapat istri kayak aku. Dan aku bersabar dapat suami kayak dia. Loh, kan yang sabar dan syukur masuk surga jemaah. Iya. Jadi memang tadi kita itu kadang-kala memang apa ya pujuk, ya sudah sabar gitu. Ya kadang-kala istri yang kurang bersyukur bahaya. Ketika dia nggak pandai bersyukur, ya kita tahu kebanyakan wanita di neraka bukan karena nggak sabar, tapi karena nggak bersyukur. Gitu. Nikmat Allah tuh banyak. Gitu. Baik, wal khashiin wal khashiat, khusyuk jemaah. Jadi kita perlu nih keluarga yang surgawi untuk bermuhasabah. Kira-kira tadi sholat maghrib itu imamku mau copo mau. Rakaat pertama, rakaat kedua. Wallahu a'lam ya. Koi Al-Fatihah, ya Al-Fatihah jelas lah jemaah. Jadi orang kadang-kadang sudah ada. Dia mikir kemana-mana, gelambiar pikirannya. Maka tolong, khusyuk wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, rajin sedekah. Jadi ibu-ibu jangan cuma sedekah pakai hartanya suami. Usahakan punya sedekah sendiri. Dan para suami tolong didik istrinya untuk rajin sedekah. Itu yang membuat dia tidak terlalu cinta sama dunia. Bagaimana cara mendidik istri sedekah? Kasih duit untuk sedekah. Kayak kita mau kasih hadiah buat istri nih. 5 juta. Buat engkau. Terus nih 5 juta buat sedekah. Lihat akhir bulan yang 5 juta ono apa enggak? Yang buat sedekah. Kadang-kala sisa. Kata dia, sisa bang. Boleh buat aku. Loh, kayak sedekah. Itu mendidik. Ngajarkan kepada ini harus habis.
Ini yang buat engkau, ini yang buat sodako. Engkau bagikan. Terserah buat siapa. Itu pendidikan. Untuk menghilangkan tadi kecintaan kepada dunia. Harus dikeluarkan. Dikeluarkan. Makanya Nabi SAW ketika ceramah kepada wanita-wanita. Apa yang beliau sampaikan? Ya ma'syaron nisa tasoddaqna. Wahai para wanita tasoddaqna. Sodako kalian ini. Walau min huliyikun. Walaupun dari perhiasan kalian. Jadi mengeluarkan kecintaan kepada dunia itu kadang-kadang dengan melepas gelangnya. Dilepas. Insya Allah lama-kelamaan kita akan terbiasa. Kayak Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi orang yang rajin sodakoh. Taib, sodakoh. Kemudian wasso'imin wasso'iman. Puasa. Tolong paling tidak bapak-bapak ini punya puasa dalam sebulan 1 hari. Poso. 1 hari. Kan kalau bisa 3 hari, enggak 1 hari. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Punya puasa. Kapan puasa? Anak kayaknya puasa tengah bulan tanggal 15. Sudah apa-apa. Anak kayak puasa awal bulan Ustaz biar nggak lupa. Karena orang kadang-kala kalau sudah tengah bulan lupa. Kayak orang ada sholat duha. Sholat duha yang paling baik kapan? Waktu matahari terik menyengat. Tapi kadang-kala kita mau waktu itu akhirnya tidak sholat. Ya sudah mau berangkat kerja sholat. 2 rakaat. Tapi didawamkan hal itu. Maka tadi puasa paling enggak Bapak Ibu punya puasa 1 hari. Kalau bisa lebih alhamdulillah. Kemudian nih wal hafizina furujahum wal hafiz, menjaga kehormatan diri, menjaga kemaluannya. Maka cerita tadi perempuan yang mengatakan suaminya berubah, ternyata dia mendapatkan ya itu ya. Jadi orang sepandai-pandai dia menutupin dosanya akan ketahuan juga. Kata perempuan ini, ana menemukan dia stroke atau apa dia dari hotel. Di hari yang dia ngomong nggak bisa pulang. Karena urusan kerjaan kantor. Ya kemudian dia taruh ya. Akhirnya dia ngobrol ternyata benar suaminya. Maka tolong para laki-laki nih jaga kemaluannya dan perempuan jaga kemaluannya. Kemudian yang terakhir ditutup sama Allah Azza wa Jalla, wadzakirinallah wadzakirat. Ini amalan yang paling ringan. Ditutup dengan amalan yang paling ringan, berzikir. Dan usahakan ketika berzikir antum mendengar yang antum baca. Jadi ketika kita mengatakan subhanallah, lisan kita mengatakan subhanallah, kemudian didengar oleh telinga kita, nanti insya Allah masuk ke hati kita. Soalnya kadang-kala awal zikir itu kita tidak di hati. Subhanallah, 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 subhanallah. Mau sandal ini dia, subhanallah. Mikir sandal ini, mikir ini itu. Lisannya subhanallah. Makanya kadang-kala orang nonton sesuatu bisa zikir. Ininya tasbihnya jalan terus. Subhanallah, subhanallah. Pikirannya dia yang dia tonton sebenarnya jamaah. Nggak ada masalah. Proses ya. Proses supaya zikir itu sampai ke hati. Maka dari subhanallah dengarkan dengan telinganya. Bukan telinganya temannya. Nggak usah ganggu temannya. Tapi antum dengarkan subhanallah, dengarkan sama telinga antum. Kemudian masukkan ke hati. Nggak sedikit. Kathiro yang banyak. Insya Allah kalau seperti ini tadi Allah sebutkan orang-orang itu akan mendapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Tapi tetap prosesnya harus ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena Anda lihat sebagian sudah ngunyah, minum. Tidak mari-mari sih ngunyah. Ustadz tidak ngunyah-ngunyah mulai mau. Nah, barakallahu fiikum. Baik, kalau ada pertanyaan kita batasi 3 pertanyaan. Nah, barakallahu fikum. Anda lihat yang bagian depan aneh nggak kebagian ngunyah karena makanannya di sebelah sana aja. Ya, sengojo jamaah. Oh, jadi salah posisi gitu ya, masya Allah. Nah, baik ibu-ibu.
Iya. Tafadhal. Iya, fadhal jamaah. Tikunya enggak apa-apa ini. Siapa yang mau tanya? Oh ya Allah, masa. Ono sing wis senden ngunyah ndak mari-mari atur jamaah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali Ibu. Ya Bismillah. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga Mic-nya didekatkan. sudah dekat Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat Allahumma keberkahan amin. yang panjang. Amin Allahumma amin. Ustaz izin bertanya, Nah. kalau tadi Ustaz menyampaikan kalau ada suami yang dapat istri dengan seperti ladang padasan gitu, tips triknya seperti tadi. Tapi bagaimana kalau istri yang mendapatkan suami ladang padasan Ustaz? Suami yang Barakallahu- sebaliknya gitu ya? Suami yang sebaliknya. Barakallahu fikum. Wafikum mubarak. Loh, rungokno jemaah. Kita ada yang salah ceramahnya tadi. Karena kita mengatakan kalau dapat istri yang kayak batu cadas tadi, ladang tapi cadas, nggak bisa ditanamin. Bagaimana kalau mendapatkan suami yang sebaliknya seperti itu? Sama sebenarnya. Yang harus didatangkan itu tadi tanah ya. Karena permisalkan tanah itu kita perlu menghadirkan keimanan. Kita perlu menghadirkan keimanan. Nggak bisa langsung dikasih tahu. Nggak bisa langsung ditanam kan. Kita mau nanam kebaikan, sedangkan suami kita imannya lemah sekali. Maka hadirkan keimanan. Bagaimana cara menghadirkan keimanan? Banyak hal ya. Salah satunya adalah dengan berziarah kubur. Karena orang dengan ziarah kubur itu dia akan ingat akhirat. Tudzakirul akhir. Dan orang kalau sudah ingat sama akhirat mudah untuk dinasehati. Namun orang yang nggak ingat sama akhirat, maka seperti batu tadi. Kita mau kasih nasihat sebanyak apapun kadang-kadang nggak masuk. Yang kedua, ajak suaminya baca Quran. Kalau suaminya nggak bisa baca Quran, paling nggak artinya. Yang ketiga, ajak suaminya untuk punya program datang ke tempat orang-orang miskin. Karena kadang-kala orang-orang kaya ini wis tidak ketemu orang miskin. Sodakonya titip, bantuannya titip, semua titip. Dia nggak pernah berinteraksi dengan orang miskin. Padahal dengan kita datang, kita melihat, kita itu akan dapat cas iman. Ya Allah, susah orang ini. Berat hidupnya orang ini. Makanya datang ke tempat orang-orang miskin itu juga termasuk yang melembutkan hati. Melembutkan hati sehingga ketika hatinya lembut mau ditanemin apa saja bisa. Yang keempat, hindarin pasar. Pasar ini termasuk tempat yang paling dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Dan sekarang itu pasar ada di sini. Di HP. Maka tolong bagi yang mau ke pasar di HP, tanyakan engkau mau beli apa? Engkau butuh apa? Karena melihat dunia, gemerlap dunia itu hanya akan membuat hati keras tadi. Ngelihat ini, baju ini, jam ini, macam-macam. Kadangkala memang mereka melakukan itu. Kita mau cari sandal, yang pertama kita buka, anggap Shopee atau Tokped atau TikTok atau apa yang lainnya. Ketika kita buka, langsung mereka menawarkan barang yang kita tidak mau ya. Tapi itu api iki kowe. Diskon, nawari tenanan jemaah. Dan dipaksa harus nutup dulu, nutup baru pindah. Tidak pindah kadang-kala. Padahal kita nggak mau beli itu. Nah, itu juga akan membuat hati keras tatkala kita melihat gemerlapan dunia. Makanya tadi salah satunya bagaimana menghadapi suami yang hatinya keras ya perlu dilembutkan dahulu.
Dilembutkan dengan tadi beberapa trik sambil didoakan suaminya. Kemudian istri kalau dapat suami yang keras hatinya, tolong berikan pelayanan yang lebih. Karena tadi kalau tanahnya lembut, kita cangkul selesai. Tapi kalau tanahnya keras tidak bisa, maka anti harus mengeluarkan effort yang lebih. Ya lakukan itu. Karena sudah salah pilih engkau. Mungkin engkau dulu melihat suamimu tampan saja, fulus saja. Kemudian kamu menikah sama dia. Dalam perjalanan, aduh kok kayak gini suamiku ya. Sampai ada bahasa-bahasa, nggak bisa jadi imam. Al-Fatihahnya nggak benar. Dia sholat sendiri aja bermasalah. Gimana mau jadi imam gitu? Iya, ada yang masalah. Maka engkau harus melakukan effort lebih dengan cara memberikan pelayanan yang lebih. Sehingga suamimu tahu engkau menghargai dan menghormati suami. Dengan segala kekurangan dia. Mudah-mudahan ini juga membuat hatinya jadi lembut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin satu lagi ibu-ibu. Waktu kita tinggal 4 menit. Soalnya kok sudah lapar jemaah. Kalau jamaahnya bisa ngunyah, ustadznya ngunyah miki jamaah. Naam, tafadhal. Ibu-ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, tadi ada bahasan masuk surga tidak bisa hanya dengan amalan. Iya. Bisa masuk surga dengan rahmat Allah. Nah, yang mau saya tanyakan, rahmat Allah yang seperti apa ya Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Itu saja Ustadz, terima kasih. Iya. Ya, pertanyaan yang menarik ya. Kalau bicara rahmat Allah, jadi surga itu nggak bisa jadi pengganti buat amalan kita. Amalan kita itu nggak bisa. Umpamanya, jadi ganti. Nggak bisa. Kita itu bisa sholat karena siapa? Karena Allah. Kita bisa umroh karena siapa? Allah. Haji. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Ngasih kaki siapa? Allah. Maka semua dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara dengan rahmat Allah yang seperti apa? Tadi dengan rahmat yang kita pinta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka setiap sholat kita mengatakan Rabbil firli warhamni. Kasihani aku ya Allah. Jadi ketika seorang hamba ini merendah kepada Tuhannya, maka insya Allah akan dapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Ada banyak amalan yang mendatangkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Salah satunya memberikan rahmat kepada orang lain. Bukan hanya kepada orang, kepada binatang pun. Kata Nabi SAW, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Rahmati yang di bumi, maka yang di langit akan merahmati kalian. Maka kita tahu cerita seorang pelacur yang memberikan rahmatnya kepada seekor anjing, Allah kasih rahmat. Maka kita nggak tahu di mana Allah akan merahmatin kita. Maka jangan pernah meremehkan perbuatan baik, sekecil apapun. Jadi kasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah ya. Itu diantaranya amalan yang bisa mendatangkan rahmat, dan masih banyak lainnya ya. Di antara amalan yang mendatangkan rahmat Allah juga tadi memperbanyak sedekah ya. Allah akan merahmati kita. Orang-orang yang senantiasa beristighfar, Abu Bakar Siddiq ketika minta doa sama Nabi SAW dikasih doa, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira. Pengakuan terhadap dosa, aku banyak menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, enggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali engkau. Faghfirli maghfiratan min indi, kasih aku ampunan dari sisimu ya Allah. Warhamni, rahmati aku ya Allah, rahmati aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Terus ketika orang mati, apa yang kita baca waktu sholat jenazah? Allahumma ghfir lahu
warhamhu, rahmati dia. Nah, itu mungkin beberapa hal yang bisa mendatangkan rahmat Allah Azza wa Jalla ya. Kemudian Allah menyebutkan tentang rumah tangga ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang menjadikan antara kalian cinta dan kasih sayang. Makanya kadangkala orang itu sudah tua-tua ya, atau suami dapat istri yang muda, suaminya tua, padahal istrinya ya bisa ganti suami sebenarnya kalau dia mau, tapi karena dia punya kasih sayang, kesian sama suaminya, itu juga akan mendatangkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Atau sebaliknya, suami yang tetap mempertahankan istrinya dengan segala kekurangannya karena dia rahmat mengasihi istrinya, maka Allah akan mengasihi dia. Taib, alhamdulillah.